Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul protozoologi. Ini ada Mastigophora atau flagellata yang alat gerak berupa flagel dengan satu atau lebih inti, kinetoplas dan flagel yang memiliki beberapa aksostil dan membran bergelombang. Ini terdiri dari flagellata tractus digestivus yang bercontoh Giardia lamblia, Trichomonas hominis, dan ada flagellata darah dan jaringan yang bercontoh Trypanosoma leishmania. Yang kedua ada nyamuk metamorfosis sempurna. Yang pertama ada nyamuk Anopheles, vektor malaria. Telur ini berbentuk oval, diletakkan satu persatu di permukaan air dengan pelampung transparan. Larva yang hidup di air sejajar permukaan, bernapas melalui spirakel, pupa berbentuk koma atau bengkok, kepala dan dada terpisah dari abdomen, posisi tubuh membentuk sudut 45 derajat saat beristirahat, palpus maxillaris panjang, sayap berbintik, betina zoofilik dan aktif saat malam. Yang kedua ada nyamuk culex, vektor filariasis. Telur ini diletakkan berkelompok membentuk rakit telur di air yang tenang. Larvanya memiliki sifon yang panjang, menggantung secara vertikal dengan sifon menembus permukaan air untuk bernafas. Pupa berbentuk koma atau bengkok, kepala dan dada terpisah dari abdomen. Dan posisi tubuh sejajar dengan permukaan tempat yang hinggap, proboscis gelap, sayap gelap dengan sisik pucat di abdomennya. Yang ketiga, nyamuk Aedes atau vektor DBD chikungunya Zika. Telur ini berbentuk lonjong, berwarna hitam kecoklatan, diletakkan di dinding wadah air yang tahan kekeringan. Larvanya sifon pendek dan besar, posisi hampir tegak lurus dengan permukaan air. Pupa berbentuk tubuh yang bengkok, kepala dan dada menonjol, dan garis-garis putih pada tubuh dan tungkainya sering disebut sebagai nyamuk macan dan posisi tubuh sejajar dengan permukaan saat hinggap, bersifat antropofilik. Selanjutnya ada Toxoplasma gondii. Apa sih Toxoplasma gondii ini? Adalah parasit sporozoa yang hidup di sel endotel, leukosit mononukleus, cairan tubuh, dan jaringan inang. Parasit ini berkembang biak secara aseksual atau skizogoni dan seksual sporogoni. Penemuan Toxoplasma gondii ini ditemukan pada tahun 1908 oleh Carlos Nicolet dan Mansell pada hewan pengerat serta oleh Splendor pada kelinci. Nama Toxoplasma gondii ini diusulkan pada tahun 1909 dan kasus pertama ini ditemukan oleh Janku pada tahun 1937. Stadium Toxoplasma gondii ini ada tropozoid, tachyzoid, tropozoid bradyzoid, dan Oxystasporogoni. Next, manifesti klinis dari Toxoplasma gondii ini ada toxoplasmosis kongenital yang infeksi pada janin terutama di trimester pertama dapat menyebabkan kerusakan otak dan mata, hidrosefalus, abortus, dan kematian. Yang kedua, Toxoplasmosis acquisita pada imunitas normal jarang bergejala, pada imunosupresi dapat menyebabkan kerusakan mata, limfadenitis, miokarditis, serta pada pasien AIDS dapat menyebabkan ensefalitis kejang dan lesi vaskuler. Beberapa metode pemeriksaan laboratorium ada histopatologi, mikroskopi, serologi, PCR, dan desimentasi. Pencegahan dan pengendaliannya, kita bisa menjaga kebersihan diri dan lingkungan, mencuci sayur dan buah, mencuci tangan, memakai sarung tangan saat membersihkan kotoran kucing, dan menghindari kontak dengan daging mentah, dan memberi pakan hewan komersil. Next, sporozoa ini disebut sebagai parasit berkembang biak secara seksual, sporogoni, dan aseksual, skizogoni secara bergantian. Kedua cara ini berkembang biakannya dapat terjadi dalam satu hospes, misalnya pada Coccidia. Metode pembacaan persediaan darah
ada sediaan darah tipis, sediaan darah tebal, dan pewarnaan Giemsa. Penyajian sediaan darah tipis ini morfologi parasit lebih jelas, lebih mudah membentuk spesies dan stadium parasit. Kalau sediaan darah tebal ini jumlah parasit lebih banyak namun bentuknya kurang jelas dan dapat membantu menemukan infeksi ringan. Ini selanjutnya ada flagellata darah dan jaringan yang karakteristiknya umum itu flagellata hidup dalam darah dan jaringan manusia, memiliki nukleus kinotoplas dan flagel, memiliki 4 stadium, amastigot, promastigot, epimastigot, dan tripomastigot. Siklus hidup ini ditularkan oleh lalat. Tripomastigot metasiklik masuk ke tubuh manusia, berkembang di aliran darah dan SSP. Gejalanya ini bisa demam intermiten, anemia, sakit kepala, dan akhirnya bisa invasi SSP. Dan penyakit stadium 1 ini bisa anemia, leukositas, dan trombositopenia. Next, Trypanosoma bluchairodescens atau patogenesisnya ini lebih akut daripada Gambiense dengan gejala muncul setelah inkubasi 4 minggu, dapat fatal dalam waktu 1 tahun dengan gejala edema, miokarditis, nyeri otot, dan nyeri sendiri. Untuk Trypanosoma cruzi itu penularannya ditularkan melalui gigitan serangga Reduvit yang mengandung Tripomastigot metasiklik. Gejala akutnya lesi subkutan, tanda romana, edema periokular, limfadenopati, hepatosplenomegali, dan gejala kronisnya ini bisa kerusakan jantung, megaesophagus, dan megakolon. Infeksi kongenital dapat menyebabkan kerusakan miokard pada janin. Next, Leishmania ini disebabkan oleh L. donovani menginfeksi organ dalam hati, limfa, sumsum, dan tulang. Gejalanya demam tinggi, splenomegali, hepatomegali, anemia berat, kakeksia, kulit berpigmen gelap, dan pengobatannya senyawa antimonial pentavalen, amfoterisin, beparomycin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.